Assalamualaikum sahabat-sahabat layar narasi. Hari ini saya akan menceritakan tentang wanita menemukan surat kuno di bawah rumahnya. Isinya bisa mengubah sejarah Indonesia. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu. Malam itu hujan turun rintik-rintik di sebuah desa kecil di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah. Rumah-rumah berjejer rapat. Kebanyakan sudah berdiri puluhan tahun. Dibangun dari kayu jati dan batu bata merah tua. Di salah satu rumah paling tua di ujung desa, tinggal seorang wanita bernama Raras, seorang guru sejarah di sekolah dasar yang baru saja kembali dari Yogyakarta setelah menyelesaikan kuliah S2-nya. Raras tinggal sendirian di rumah warisan orang tuanya. Malam itu ia sedang membersihkan gudang kecil yang sudah lama tak disentuh. Debu tebal menyelimuti setiap sudut, dan tikus-tikus berlarian cepat ketika ia menggeser lemari tua. Namun sesuatu menghentikannya. Tepat saat ia menarik karpet gulung usang di pojok ruangan, terdengar suara tek-tek-tek dari bawah lantai. Awalnya ia mengira itu suara kayu lapuk, tapi suara itu berulang, seperti sesuatu yang mengetuk perlahan dari balik papan lantai. Raras diam, jantungnya berdegup keras. Ia mengambil senter dan merunduk, menyinari celah di antara papan. Di sanalah ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Ada semacam lubang kecil yang tertutup kayu berbeda dari papan lainnya. Bentuknya bulat sempurna dan tampak seperti tutup sumur tua. Raras merasa aneh. Ia lahir dan besar di rumah itu, tapi tak pernah tahu ada bagian tersembunyi seperti itu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu bergegas mengambil linggis dari dapur. Hujan makin deras saat ia kembali dan mencongkel papan kayu itu. Setelah beberapa hentakan keras, papan itu terlepas. Di bawahnya terdapat lubang sempit berbatu, kira-kira cukup besar untuk satu orang masuk merangkak. Aroma tanah basah bercampur jamur menyembur keluar. Namun bukan itu yang menarik perhatian Raras. Di dasar lubang, ia melihat benda berbentuk kotak, terbungkus kain yang sudah rapuh dimakan waktu. Raras tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia menuruni lubang itu perlahan. Tangan gemetar dan napas tertahan. Saat jemarinya menyentuh kain tua itu, terasa dingin seperti menyentuh logam yang lama terkubur. Dengan hati-hati, ia mengangkat kotak itu dan membawanya ke atas. Ia duduk di tengah gudang, diterangi cahaya temaram dari senter. Tangan Raras membuka bungkus kain tersebut, lapis demi lapis, hingga akhirnya tampaklah sebuah kotak kayu kecil, penuh ukiran halus dalam aksara Jawa kuno. Di bagian tutupnya terdapat segel lilin merah yang masih utuh. Ia tahu ini bukan sembarang benda. Dengan jantung yang terus berdetak cepat, Raras menyentuh segel itu. Tapi sebelum ia membukanya, terdengar suara langkah kaki berat dari arah ruang tengah. Ia terdiam. Tidak mungkin ada orang lain di rumah malam itu. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu gudang. Pintu gudang bergoyang perlahan, seolah terdorong oleh angin atau sesuatu dari luar. Raras membeku, memandangi celah di bawah daun pintu yang kini memperlihatkan bayangan kaki. Tapi dalam hitungan detik, suara langkah itu menghilang, seakan tak pernah ada. Raras mencoba mengatur napasnya yang kini terengah, lalu menyalakan lampu utama gudang. Saat cahaya memenuhi ruangan, ia sadar betapa konyolnya rasa takutnya. Mungkin itu hanya bayangan pohon tertiup angin atau kucing liar yang sering menyelinap. Ia memaksa diri untuk fokus kembali pada kotak kayu misterius di hadapannya. Dengan hati-hati, Raras memecahkan segel lilin merah menggunakan ujung pisau kecil. Ketika segel itu retak, kotak kayu mengeluarkan aroma tua dan pekat, seperti bau perpustakaan yang tak pernah dibuka. Di dalamnya tergeletak setumpuk kertas kuno, kecoklatan dan mulai rapuh. Ia menyentuhnya perlahan, mencoba agar tak merusaknya. Tulisan di kertas itu tak seperti aksara Jawa biasa. Ada semacam kombinasi antara aksara kuna, huruf Arab pegon, dan simbol-simbol yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Namun di balik semuanya itu, di halaman paling depan, tertulis dengan tinta hitam yang masih jelas terbaca. Risalah ini ditulis oleh tangan yang menyaksikan peristiwa besar, yang tak akan tercatat dalam sejarah resmi. Raras menelan ludah. Tangannya menggigil.
Bukan karena takut, tapi karena antusiasme yang luar biasa. Sebagai seorang pengajar sejarah, ia tahu bahwa kalimat itu bukan hanya pembuka biasa. Itu semacam pengakuan, sebuah kesaksian langsung. Ia mulai membaca lembar demi lembar dengan seksama, membiarkan setiap huruf mengalir dalam pikirannya. Cerita dalam surat itu begitu asing, namun penuh detail nyata. Ditulis oleh seseorang bernama Ki Jayengrono, yang mengaku sebagai penulis rahasia kerajaan di masa yang tak disebutkan secara langsung. Dalam catatannya, Ki Jayengrono menceritakan tentang sebuah peristiwa besar yang terjadi di wilayah pesisir utara Jawa, yang melibatkan pertemuan para pemimpin kerajaan dan seorang tamu misterius dari luar Nusantara. Yang lebih mengejutkan lagi, disebutkan bahwa risalah ini sengaja disembunyikan dari para penjajah, dan hanya boleh dibuka ketika tanah ini kembali mengingat jati dirinya. Raras menggenggam surat itu kuat-kuat. Ia sadar apa yang ia temukan bukan sekadar dokumen tua. Ini seperti jendela yang membuka bagian sejarah Indonesia yang belum pernah disingkap. Tapi sebelum ia sempat membaca lebih jauh, lampu gudang tiba-tiba padam. Sekelilingnya gelap total. Lalu dari luar, terdengar suara pelan, serak, dan sangat dekat. Risalah itu bukan milikmu. Raras membalikkan tubuhnya spontan ke arah suara. Tapi saat ia menyenter ke segala arah, gudang itu kosong. Tak ada siapapun. Hanya debu beterbangan dan suara rintik hujan yang kembali terdengar dari atap seng rumahnya. Ia berusaha menenangkan diri, mengulang dalam hati bahwa ini hanyalah imajinasi karena lelah dan tegang. Tapi kata-kata serak tadi masih terngiang jelas. Dengan tangan gemetar, ia membawa surat-surat itu ke ruang tengah. Ia menyalakan lilin dan meletakkannya di meja bundar tua. Kotak kayu itu kini berada di samping tumpukan lembaran kuno, seolah menjaga sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar tulisan. Raras menatapnya dalam diam. Ia tahu ia tak bisa menyimpan ini sendirian. Ia membuka lembar keempat. Di halaman itu terdapat sketsa kasar sebuah peta, mirip garis pantai dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di bagian bawah tertulis satu kalimat pendek. Temui penjaga yang tak terlihat, di tempat di mana bumi menyembunyikan darah para leluhur. Raras tertegun. Kalimat itu seperti teka-teki. Ia menatap peta itu lama, lalu mengambil atlas dari rak buku di belakang meja. Ia membandingkan garis pantai itu dengan peta modern Jawa, dan hatinya berdetak lebih cepat ketika ia menyadari sketsa dalam surat itu mirip sekali dengan daerah pesisir utara Lasem. Sebuah kota kecil di pesisir utara Jawa, yang dikenal sebagai kota tua yang penuh peninggalan Tiongkok dan jejak para ulama awal. Tapi jika surat ini benar, Lasem bukan hanya tempat sejarah biasa. Ia mungkin menjadi titik awal dari sesuatu yang lebih besar, yang selama ini tak pernah disentuh buku pelajaran manapun. Malam makin larut, tapi Raras tak bisa tidur. Ia mengunci semua pintu, menyimpan kotak itu dalam tas kain hitam, dan duduk di sudut kamarnya, memandangi foto almarhum ayahnya yang dulu juga guru sejarah. Raras membisikkan doa dalam hati, berharap Allah menjaga langkahnya. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal, lalu berkemas. Ia tak memberitahu siapapun tujuannya. Dengan membawa surat dan peta kuno, ia naik bus kecil ke arah Lasem. Jalanan lengang, cuaca sedikit mendung, dan langit tampak menahan sesuatu. Setibanya di Lasem, suasana terasa aneh. Kota itu sepi, terlalu sepi untuk ukuran hari pasar. Toko-toko tertutup, dan tak ada satupun anak-anak yang biasanya bermain di depan rumah. Raras melangkah pelan menyusuri jalanan tua berlapis batu. Langkahnya bergema di antara dinding bangunan yang sudah berlumut. Ia berhenti di depan sebuah kelenteng tua, yang konon dibangun sejak abad ke-14. Tapi sesuatu yang tak tertulis di papan sejarah membuatnya merinding. Di sisi samping kelenteng itu, tertulis ukiran kecil yang sama persis dengan simbol di surat kuno yang ia bawa. Tanpa sadar, Raras berbisik, "Apa ini tempatnya?" Lalu dari balik pintu kelenteng yang setengah terbuka, terdengar suara langkah pelan, dan seseorang menatapnya dari dalam kegelapan. Raras berdiri membatu. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri diam di ambang pintu kelenteng tua yang remang. Cahaya dari luar hanya menyorot sebagian wajahnya,
Seorang lelaki tua dengan janggut tipis dan mata yang tajam, memandang langsung ke arah surat di tangan Raras, bukan ke wajahnya. "Apa yang kau bawa itu tidak seharusnya keluar dari tidurnya," ucap lelaki itu dengan suara berat, tanpa nada marah, namun penuh peringatan. Raras menelan ludah. "Saya hanya ingin tahu kebenarannya tentang risalah ini, tentang sejarah yang tak pernah diceritakan siapapun." Lelaki itu memutar tubuhnya perlahan, lalu melangkah masuk ke dalam kelenteng. Tanpa menoleh, ia berkata, "Kalau kau ingin tahu, masuklah. Tapi setelah ini, tak akan ada jalan kembali." Raras ragu sejenak, tapi rasa penasaran yang telah membawanya sejauh ini tak mungkin dibendung. Ia melangkah masuk, membiarkan pintu kelenteng menutup perlahan di belakangnya. Di dalam, suasana gelap dan dingin. Asap dupa memenuhi udara. Lelaki tua itu berjalan pelan menuju altar utama, lalu memutar salah satu patung kecil di pojok. Terdengar suara mekanis dari bawah lantai. Sebuah pintu kayu rahasia terbuka perlahan, memperlihatkan tangga menurun yang tertutup debu dan batu-batu kecil. "Di bawah sana, sejarah yang ingin kau ketahui masih hidup," katanya tanpa ekspresi. "Tapi hati-hati, apapun yang kau temukan, kau harus tahu, beberapa hal dikubur bukan untuk dilupakan, tapi untuk melindungi yang lain." Tanpa menjawab, Raras mengangguk dan mulai menuruni tangga itu. Udara makin lembab, dan bau tanah basah semakin menyengat. Cahaya dari lilin yang ia bawa hanya bisa menerangi beberapa langkah ke depan. Dinding batu yang ia lewati dipenuhi ukiran dan simbol kuno yang belum pernah ia lihat. Beberapa di antaranya mirip dengan yang ada di surat. Tapi ada satu simbol yang terus berulang, lingkaran dengan mata di tengahnya, dan 3 garis yang menyilang di sekitarnya. Tangga itu berakhir di sebuah ruangan berbentuk bulat, dengan langit-langit rendah dan batu besar di tengahnya. Batu itu tampak seperti nisan, tapi tanpa tulisan apapun. Hanya simbol mata dan 3 garis, lagi-lagi terpahat di atasnya. Raras mendekat. Di sisi batu, ia menemukan celah sempit. Ia menyelipkan jarinya, dan ketika ia menekan dengan hati-hati, batu itu bergeser sedikit. Di baliknya tersembunyi kotak besi tua, mirip peti perunggu kecil dengan kunci berkarat. Namun sebelum ia sempat membuka, tiba-tiba semua lilin padam. "Gulita!" Dan dari belakangnya, terdengar bisikan lirih, "Kau telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci." Gulita menelan ruangan. Raras berdiri mematung, napasnya tertahan. Tak ada suara lain selain detak jantungnya sendiri dan gemuruh samar dari tanah di bawah kaki. Tapi bisikan itu terasa terlalu nyata, terlalu dekat. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan korek dari saku jaketnya. Sekali gesek, cahaya kecil menyala, cukup untuk memperlihatkan peti perunggu tua yang masih tertutup di hadapannya. Tapi matanya tertuju pada sesuatu yang lain. Di dinding seberang, ada goresan-goresan yang baru, goresan tangan, seperti cakaran, mengelilingi simbol mata yang sebelumnya ia lihat. Raras melangkah mundur pelan, lalu duduk bersimpuh di depan peti itu. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan kunci kecil antik yang terselip di bagian bawah kotak surat warisan kakeknya. Ia tak yakin apakah ini cocok, tapi sesuatu dalam dirinya mendesak untuk mencobanya. Kunci itu masuk dengan mulus. 1 putaran, 2 putaran, klek. Peti itu terbuka, dan di dalamnya tergeletak segulung naskah daun lontar yang masih utuh, dibungkus kain putih dengan bau tanah dan kapur sirih. Saat Raras mengangkatnya, ia menemukan sesuatu yang lebih aneh lagi di bawahnya. Segumpal tanah merah dalam wadah tembikar kecil, dan sebuah jimat batu berbentuk mata yang sama. Raras membuka naskah lontar perlahan. Tulisan kuno di atasnya tak ia kenali, tapi di bagian akhir ada beberapa baris aksara Jawa yang ia bisa baca. Tulisannya samar namun masih bisa dicerna. Mereka yang tahu akan kebenaran tak boleh berkata, tapi mereka yang melihat tak bisa berpaling. Darah leluhur mengalir di antara mereka yang menjaga. Dan penjaga bukan hanya manusia. Tubuh Raras terasa dingin. Ia menatap jimat itu, lalu menggenggamnya erat. Langkahnya segera naik kembali menuju tangga. Tapi saat ia sampai di ujung,
Lelaki tua itu sudah tak ada. Kelenteng kosong, sunyi, tak ada dupa, tak ada lilin. Bahkan tak ada tanda bahwa tempat itu pernah dibuka hari ini. Saat ia keluar ke jalan lasem yang basah karena gerimis, suasana tak berubah. Sepi, mencekam, seperti kota yang sedang menahan napas. Tapi ketika ia membuka layar ponsel dan mengecek waktu, dadanya terasa sesak. Hari telah berganti 2 kali. Ia seharusnya hanya berada di dalam tak lebih dari 1 jam. Tapi kenyataannya, sudah 2 hari ia menghilang. Dan entah bagaimana, ponselnya menyimpan satu foto yang tak pernah ia ambil. Seseorang berdiri di belakangnya, di lorong tangga bawah tanah itu. Matanya seperti kosong, pakaiannya robek seperti dari masa lain, dan ia memegang jimat yang sama. Langit lasem masih kelabu saat Raras berdiri di bibir pelabuhan tua, memandangi laut yang tenang namun seolah menyimpan sesuatu jauh di dasarnya. Jemarinya masih memegang jimat batu mata itu, kini tergantung di lehernya. Setiap kali ia meraba benda kecil itu, ia merasa seperti didengar, dipantau, atau mungkin dijaga. Selama beberapa hari setelah kejadian di kelenteng, Raras mencoba mencari lelaki tua yang menuntunnya ke ruang bawah tanah itu. Tapi tak seorang pun warga mengaku mengenalnya. Bahkan mereka bersumpah, kelenteng itu telah kosong selama puluhan tahun. Tidak ada upacara, tidak ada dupa, tidak ada penjaga. Raras juga membawa naskah lontar itu ke seorang ahli manuskrip kuno di Jogja. Tapi yang terjadi malah lebih aneh. Sang ahli menolak menyentuhnya. Wajahnya pucat setelah hanya melirik simbol mata yang tercetak samar di ujung lembaran. Ini bukan naskah biasa, katanya. Ini bukan hanya catatan sejarah. Ini peringatan. Sejak saat itu, Raras tak lagi mencari jawaban. Ia menyadari bahwa sebagian kebenaran memang bukan untuk disiarkan. Ia memilih menyimpan semuanya dalam-dalam, bukan karena takut, tapi karena ia kini mengerti. Sebagian warisan tak tertulis tidak untuk diungkap, tapi untuk dijaga. Ia menulis ulang kisahnya sebagai catatan pribadi, tanpa menyebut nama tempat, tokoh, atau artefak secara detail. Ia hanya menulis satu kalimat terakhir sebagai penutup kisahnya. Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah napas dari mereka yang pernah hidup, dan kadang masih hidup melalui kita. Raras memejamkan mata, membiarkan angin laut menyapu wajahnya. Di kejauhan, gonggongan anjing terdengar sayup dari arah pemukiman. Di dalam dirinya, ia tak lagi takut. Karena kini ia tahu, bukan semua yang tak terlihat itu ingin menyakiti. Sebagian hanya ingin dikenang dan dihormati.